Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas pemodelan kelas RA bakal mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kopi bubuk dari sistem produksi sampai ke tangan konsumen. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Juliana dan dua rekan teman saya Ita Darayanti Malau dan Nurwenda. Baik, mungkin materi selanjutnya bakal disampaikan oleh Ita. Jadi latar belakang yang pertama itu kopi merupakan komunitas perkebunan yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Indonesia kini merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar dunia setelah Brazil dan Vietnam dengan sumbangan devisa yang cukup besar. Lanjut. Komponen utama dalam sistem produksi kopi yang pertama itu ada mesin pengupasan, mesin pencucian, mesin pengering, mesin sortasi, dan terakhir mesin sangrai. Di sini ada interaksi, yaitu bahan baku ke peralatan. Biji kopi yang baru dipanen akan berinteraksi dengan mesin-mesin pengolahan. Misalnya, biji kopi dimasukkan ke dalam mesin pulper untuk dikupas. Lalu, biji kopi basah hasil pengupasan akan berinteraksi dengan mesin pencuci dan mesin pengering. Peralatan sampai tenaga kerja. Tenaga kerja mengoperasikan, mengawasi, dan mengatur mesin agar bekerja sesuai standar. Mereka memastikan mesin pengupas bekerja efisien, mesin sangrai diatur pada suhu yang tepat, dan biji kopi yang disortir sudah memenuhi kriteria kualitas. Lalu tenaga kerja ke bahan baku. Manusia melakukan sortasi manual baik saat memilih buah kopi yang matang di awal maupun saat memilih biji kopi cacat di akhir proses. Interaksi ini sangat penting untuk menjaga kualitas produk. Oke. Berikut alur sistem produksi kopi bubuk, yang dimana tahapan awal produsen itu mencari atau memesan bahan baku dari supplier. Kemudian setelah bahan baku telah dapat, eh, masuk ke tahap proses pembuatan kopi bubuk. Kemudian tahap selanjutnya itu proses penyortiran atau pemilihan buah kopi yang diterima dipilih berdasarkan kualitas. Hanya biji berkualitas baik yang digunakan untuk proses selanjutnya. Kemudian itu ada tahap pengupasan, yang dimana buah kopi dikupas untuk memisahkan biji dari kulit buah atau yang disebut pulp. Nah, di dalam proses pengupasan itu ada yang namanya limbahnya, dan limbah itu bisa dijadikan kompos atau pakan ternak. Kemudian setelah proses pengupasan, tahap selanjutnya itu tahap fermentasi. Biji kopi difermentasi untuk menghilangkan lendir dan membentuk karakter rasa. Setelah difermentasi, masuklah ke tahap proses pencucian. Biji kopi hasil fermentasi dicuci dengan air bersih. Nah, air bekas pencucian dari limbah cair itu bakal diolah menjadi pupuk cair organik atau biogas melalui fermentasi anaerobik. Dan setelah proses pencucian, masuklah ke tahap proses pengeringan, di mana biji kopi basah dikeringkan hingga kadar air turun sesuai standar. Setelah di proses pengeringan, masuklah ke tahap proses penyangraian. Biji kopi kering disangrai pada suhu tertentu untuk menghasilkan aroma dan rasa khas kopi. Kemudian itu tahap selanjutnya itu proses penggilingan. Biji kopi yang sudah disangrai digiling sesuai tingkat kehalusan yang diinginkan. Kemudian tahap selanjutnya itu proses pengemasan atau packaging. Kopi bubuk dimasukkan ke dalam kemasan yang kedap udara agar kualitas, aroma, dan rasa tetap terjaga. Setelah itu, setelah melalui tahap-tahap produksinya, masuklah ke tahap proses pemasaran dan ekspor. Produk kopi bubuk yang sudah dikemas dan dipasarkan baik di negeri maupun di luar negeri, eh, kemudian didistribusikan melalui distributor besar, menyalurkan ke berbagai jaringan pasar, retail, toko, atau supermarket, menjual kopi bubuk ke konsumen rumah tangga,
Kemudian tahap selanjutnya itu ke coffee shop menggunakan kopi bubuk untuk penyajian langsung. Next. Di sini ada alur proses produksi kopi bubuk, di mana yang pertama yaitu buah kopi. Buah kopi yang akan dilakukan yaitu di tahap penyortiran, di mana buah kopi ini dipisahkan antara yang baik dengan yang rusak atau yang berwarna hitam. Dan selanjutnya yaitu pengupasan, di mana buah kopi dikupas dari kulit dari buah kopi sendiri. Dan selanjutnya yaitu fermentasi. Dan setelah difermentasi yaitu pencucian. Terus selanjutnya yaitu pengeringan di mana buah kopi difermentasi, yaitu untuk menghilangkan sisa lendir pada biji kopi sekaligus meningkatkan cita rasa. Setelah proses fermentasi yaitu masuk di pencucian, di mana pada tahap ini dihasilkan limbah berupa air kotor yang harus diolah lebih lanjut agar tidak mencemari lingkungan. Setelah pencucian yaitu pengeringan. Biji kopi yang telah dicuci kemudian dikeringkan untuk menurunkan kadar air sehingga lebih tahan lama dan tidak mudah berjemur. Tahap berikutnya yaitu penyangraian atau roasting, di mana biji kopi dipanaskan dengan suhu tertentu untuk memunculkan aroma, warna, dan rasa khas kopi. Biji kopi disangrai kemudian dan masuk di penggilingan, yaitu menjadi digilingkan menjadi bubuk kopi dengan tingkat kehalusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Bubuk kopi yang dihasilkan selanjutnya masuk di pengemasan uh, agar kualitas dan aroma tetap terjaga. Setelah melalui proses pengemasan, yaitu produk kopi siap dipasarkan atau pendistribusian melalui berbagai saluran melalui dari distributor, toko, hingga coffee shop untuk kemudian sampai ke tangan konsumen akhir. Oke, mungkin cukup sekian dari kami tentang dari sistem alur proses produksi kopi hingga proses produksi kopi sampai ke tangan konsumen. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.